Pengertian fonologi. Apa sih itu fonologi? Istilah fonologi berasal dari bahasa Yunani. Fon yaitu bunyi dan logos yaitu ilmu. Fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji tentang bunyi. Fonologi adalah cabang ilmu bahasa atau linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia, proses terbentuknya, dan perubahannya. Bunyi bahasa. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau bunyi yang diartikulasikan kemudian membentuk gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Bunyi bahasa merupakan unsur bahasa yang paling kecil diproduksi manusia untuk mengungkapkan sesuatu. Bunyi bahasa terbagi dua secara fonetis, fon, bunyi ujar, dan fonemis, fonem, di mana bunyi bahasa secara fonetis bersifat ujaran peroleh, lalu bunyi bahasa secara fonemis bersifat sistem pikiran language, fon. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran menyangkut bunyi yang dikeluarkan oleh alat bicara tanpa melihat fungsinya sebagai pembeda arti. Sedangkan fonem, bunyi bahasa yang berfungsi membedakan arti kata. Baik, selanjutnya adalah bidang kajian fonologi yang terbagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik yaitu kajian tentang bunyi bahasa, pembentukannya, frekuensinya sebagai getaran udara dan cara penerimaannya oleh telinga. Yang kedua yaitu fonemik. Fonemik adalah kajian tentang bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Selanjutnya fonetik terbagi menjadi tiga. Yang pertama fonetik akustis adalah fonetik yang mempelajari bunyi bahasa berupa getaran udara dan mengkaji tentang frekuensi getaran bunyi, amplitudo, intensitas, dan timbrenya. Ini berkaitan dengan bidang ilmu fisika. Nah, yang kedua yaitu fonetik auditoris. Adalah fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme telinga menerima bunyi sebagai hasil dari udara yang bergetar. Ini berkaitan dengan bidang ilmu neurologi atau kedokteran. Kemudian yang ketiga yaitu fonetik artikularis, yaitu fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat ucap manusia menghasilkan bunyi bahasa serta pengklasifikasian bahasa berdasarkan artikulasinya. Ini berkaitan dengan bidang ilmu linguistik. Baik, produksi bunyi bahasa terbagi atas tiga, yaitu sumber tenaga, kedua alat ucap yang menimbulkan getaran, tiga rongga pengubah getaran atau pita suara. Baik, alat ucap manusia yaitu daerah artikulasi yang pasif dan aktif terbagi atas beberapa bagian. Ada 18 bagian, yaitu 1 bibir luar, 2 bibir dalam, 3 gigi, 4 rongga gigi, 5 pasca rongga gigi, 6 pralangit-langit, 7 langit-langit, 8 langit-langit belakang, 9 tekak, 10 hulu kerongkongan, 11 celah suara, 12 katup napas, 13 akar lidah, 14 lidah belakang, 15 punggung lidah, 16 lidah depan, 17 ujung lidah, serta yang terakhir nomor 18 adalah bawah ujung lidah. Selanjutnya yaitu alat ucap manusia. Yang pertama, alat ucap aktif. Artikulatir aktif adalah alat ucap yang bergerak untuk menghasilkan bunyi bahasa. Paring, lidah, gigi atas, dan bibir bawah. Yang kedua, alat ucap pasif. Artikulator pasif adalah alat ucap yang tidak dapat bergerak, tetapi disentuh atau didekati oleh artikulator aktif dalam menghadirkan bunyi bahasa. Laring, pita suara, langit-langit lunak, langit-langit keras, gusi, gigi bawah, dan bibir atas. Kemudian, fonem. Fonem adalah satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Fonem juga unit bunyi yang bersifat distintif atau unit bunyi yang bersifat signifikan. Klasifikasi fonem.
Klasifikasi fonem terbagi menjadi dua, yaitu bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Bunyi segmental dibagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama vokal, bunyi yang tidak terhambat oleh alat ucap. Yang kedua adalah konsonan, yaitu bunyi yang terhambat oleh alat ucap. Yang ketiga adalah diftong, yaitu dua vokal yang dibaca satu bunyi. Dan yang terakhir yaitu klauster, dua konsonan yang dibaca satu bunyi. Sama seperti bunyi segmental, bunyi suprasegmental juga dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama nada, yaitu tinggi rendahnya bunyi. Yang kedua tekanan, kuat lemahnya bunyi. Yang ketiga adalah durasi, yaitu panjang pendeknya bunyi. Yang keempat adalah jeda atau pemberhentian bunyi. Kesimpulan dari materi kita mengenai fonem dan klasifikasi bunyi adalah bahasa memiliki sistem bunyi yang kompleks dan terstruktur. Dalam mempelajari bahasa, penting bagi kita untuk memahami sistem bunyi yang digunakan. Dengan mempelajari sistem bunyi, kita dapat memperkaya kosakata dan kemampuan kita dalam berbicara dan mendengar dalam bahasa tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.